Hai Kanaya, pernahkah anggota keluarga kalian mengalami radang usus buntu? Atau bahkan kalian sendiri? Sepupuku pernah mengalami. Itu mengapa aku membuat video edukator kesehatan bertema radang usus buntu. Sebenarnya radang usus buntu itu penyakit apa sih? Penasaran? Tonton video aku sampai akhir ya. Usus buntu dan penyakit radang usus buntu ada baiknya juga kita berkenalan cara kerja sistem pencernaan kita. Pertama, makanan dikunyah secara mekanis oleh mulut dan oleh gigi dan bercampur dengan enzim amilase yaitu dari air liur. Kedua, makanan ditelan dan masuk ke kerongkongan. Kerongkongan merupakan tabung yang menghubungkan tenggorokan dengan lambung. Setelah makanan masuk ke lambung, lambung akan mengubah makanan menjadi sari-sari makanan, lalu sari-sari makanan akan masuk ke usus halus. Usus halus merupakan usus terpanjang di saluran pencernaan. Panjangnya mencapai 6-7 meter. Di usus halus, sari-sari makanan akan diedarkan ke seluruh tubuh dan diolah menjadi energi. Sisa makanan yang tidak terpakai akan masuk ke usus besar dan diolah menjadi feses lalu dikeluarkan oleh anus. Usus buntu merupakan bagian dari sistem pencernaan manusia. Bentuknya seperti tabung tipis dan kecil sepanjang 5-10 cm di ujung kanan usus besar. Dinamakan usus buntu karena letaknya di usus besar dan ujungnya tertutup. Mitos mengatakan bahwa usus buntu tidak memiliki fungsi apapun bagi tubuh. Tapi faktanya, usus buntu memiliki jaringan yang membantu sel darah putih melawan infeksi sehingga berperan terhadap sistem kekebalan tubuh manusia. Lalu, radang usus buntu itu apa sih? Radang usus buntu adalah kondisi saat usus buntu membengkak akibat terjadi penyumbatan kotoran pada rongganya. Kondisi ini membuat bakteri berkembang dengan cepat. Apabila tidak segera dilakukan tindakan, usus buntu dapat pecah dan racunnya akan menyebar ke seluruh tubuh. Ngeri ya teman-teman. Radang usus buntu disebabkan oleh penyumbatan pada rongga usus buntu. Gejala yang biasa dialami penderita antara lain: 1. Demam. 2. Perut terlihat bengkak dan lebih kenyal saat dipegang. 3. Mudah lelah padahal tidak melakukan aktivitas berat. 4. Perut terasa mual. 5. Sembelit atau diare. 6. Nafsu makan berkurang. Dan 7. Tidak bisa buang angin. Teman-teman tahu tidak siapa yang biasanya terkena radang usus buntu? Yap, anak-anak berumur 6-16 tahun dan dewasa muda yang berumur 17-30 tahun. Berarti usia kita termasuk yang potensial terkena penyakit ini teman-teman. Padahal satu-satunya cara pengobatan radang usus buntu hanya tindakan operasi. Teman-teman tentu tidak mau kan dioperasi? Aku sih takut. Beberapa pencegahan yang bisa dilakukan untuk menghindarinya yaitu: 1. Biasakan konsumsi makanan sehat dan kaya serat. Kurangi mengkonsumsi makanan instan dan siap saji, serta perbanyak minum air putih. Kekurangan serat dan air putih bisa menyebabkan BAB menjadi keras sehingga sulit dikeluarkan dan menumpuk pada dan menyumbat rongga usus buntu. Itu mengapa aku selalu mengkonsumsi air putih dan banyak mengkonsumsi sayur dan buah. 2. Kebiasaan mencuci tangan sebelum makan dapat mencegah penyumbatan rongga usus buntu akibat pertumbuhan parasit di pencernaan, misalnya infeksi cacing kremi. 3. Kurangi jajan makanan di luar yang kebersihannya belum tentu terjaga agar terhindar dari infeksi saluran pencernaan yang menyebabkan pembengkakan pada jaringan usus buntu. Dalam usus buntu, yuk mulai kebiasaan hidup sehat karena tubuh ini adalah pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Dengan begitu, teman-teman sudah melakukan penerapan sila Pancasila ke-1 yaitu ketuhanan Maha Esa. Walaupun penyakit ini tidak menular, yuk bantu share video ini ke orang terdekat agar mereka bisa melakukan pencegahan dan terhindar dari penyakit radang usus buntu. Dengan begitu, teman-teman sudah melakukan sesuatu untuk kemanusiaan dan sudah menerapkan sila Pancasila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sekian video hari ini. Terima kasih sudah